Assalamualaikum jamaah. Di dalam agama Islam, Allah melarang mengkonsumsi daging babi karena termasuk najis dan hukumnya haram. Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi dalam mengkonsumsi makanan bagi umatnya. Hal ini yang sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, babi, dan binatang yang ketika disembelih tanpa menyebut nama Allah, atau binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Nah, jamaah di rumah pasti penasaran kan? Apa sebenarnya alasan daging babi yang membuatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hukum mengkonsumsi daging babi. Ada dua pendapat ulama mengenai keharaman babi. Yang pertama hanya sebatas daging babinya, dan yang kedua karena organ di dalam tubuhnya, termasuk rambut, kulit, lemak, tulang, dan yang lainnya yang termasuk di dalam bagian atau pada hewan babi tersebut. Jamaah, ternyata babi merupakan hewan yang kotor karena mengkonsumsi najis dan kotorannya sendiri. Subhanallah. Selain itu, beberapa jenis cacing berbahaya terdapat pada tubuh babi. Alasan lain yang membuat daging babi haram dan tidak sehat adalah dapat terkontaminasi bakteri dan babi tidak memiliki kelenjar keringat. Itu artinya babi tidak bisa membuang toksin atau racun di dalam tubuhnya. Nah jamaah, larangan mengkonsumsi babi sudah tertera dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kemudian yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Jika babi diharamkan oleh Allah, lantas mengapa Allah menciptakan babi? Allah menciptakan babi sebagai salah satu bentuk ujian bagi manusia dalam segi meningkatkan keimanan dan menjaga hawa nafsunya. Dengan adanya hewan yang diharamkan oleh Allah, kita sebagai umat Islam harusnya bijak dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Setiap makanan yang masuk harus bersih dari segala macam najis dan membawa banyak manfaat bagi tubuh kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, tuh kan jelas tuh kenapa Allah melarang kita untuk mengkonsumsi, mohon maaf, babi. Karena banyak sekali hal-hal negatif yang bisa kita peroleh kalau kita mengkonsumsi babi. Masya Allah. Baik jamaah, mungkin ada jamaah yang baru bergabung nih hari ini, spesial banget karena kita kedatangan, Masya Allah luar biasa, di samping saya Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Pak, mungkin disapa dulu nih jamaah yang ada di rumah nih, apa kabar semuanya? Silakan Pak, mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya pagi hari ini bisa bergabung dengan Islam itu indah. Masya Allah. Untuk membahas satu hal yang sangat indah. Betul, Masya Allah. Nah baik Bapak, hari ini nih kita akan membahas mengenai hak-hak golongan orang yang berhak menerima zakat nih. Siapa saja Pak? Nah izin Pak, mungkin saya ingin bertanya, sebenarnya siapa aja sih yang prioritas yang berhak untuk menerima zakat Pak? Silakan. Iya, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Ustaz Syam bahwa ada 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat atau menerima zakat. Betul. Ya. 8 asnaf itu salah satunya adalah fakir, ada miskin, ya, ada mu'alaf, ya, ada riqab, dan saya kira banyak. Ya. Ada 8 tadi yang sudah sebutkan. Dalam Al-Quran sendiri, ya, yang tadi saya katakan bahwa yang berhak mendapatkan zakat itu adalah golongan fakir. Ya, memang di dalam Al-Quran sendiri tidak menjelaskan secara gamblang terkait dengan kata fakir itu. Ya, tapi setidaknya ada 14 kali
Al-Quran menyebut kata fakir. Kata fakir sendiri itu berasal dari kata fakrun, ya, yang berarti orang yang tulang punggungnya patah. Atau dengan kata lain orang yang tersebut memiliki beban yang sangat berat sehingga dia tidak bisa memikul bebannya sendiri. Kalau secara istilah, ya, fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta atau memiliki pekerjaan sehingga dia tidak bisa mencukupi kehidupannya. Apakah sandang, ya, pangan, papan, ya, sehingga kelompok ini adalah kelompok yang memang betul-betul perlu mendapatkan perhatian. Baik. Kalau berdasarkan pendapat para ulama sebenarnya banyak beragam, ya, tapi seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i misalnya, orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja itu sangat kurang. Atau setidaknya untuk kebutuhan setengah harinya saja kurang begitu. Untuk itulah kelompok ini sekali lagi perlu mendapatkan perhatian dari kita agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang cukup. Ya, fakir ini masih ada banyak di sekitar kita yang terus perlu mendapatkan perhatian, sentuhan dari kita. Betul. Ya, salah satu hikmah kita berpuasa adalah bagaimana kita merasakan, ya, apa yang mereka rasakan, ya, bagaimana kelaparan, bagaimana kekurangan yang dia terima. Ini bagian yang perlu terus kita perhatikan. Baik, waduh, Masya Allah. Jadi golongan yang pertama itu yang berhak menerima zakat itu adalah fakir ya, Pak Ya. Wamen ya, Masya Allah. Baik kalau gitu. Silakan duduk kembali kalau Baik, gitu. makasih. Jadi Baik. golongan yang pertama Golongan yang yang disebutkan adalah fakir ya Pak. Iya, Jadi fakir fakir. kategorinya itu adalah orang yang Orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. jadi tidak ada pendapatan. Tidak ada punya pendapat. Berarti kalau bedanya sama orang miskin, berarti kalau orang miskin itu ada pekerjaan Iya, tapi tidak cukup. Nah tidak cukup. ini nih, pas banget nih. Karena yang sering aku dengar itu adalah fakir miskin. Makanya nih Jadi jamaah. beda Mika. Iya. Tadi luar biasa Pak Wamen tadi sudah menjelaskan gamblang banget Betul, bahwa betul, betul. kalau ada miskin itu tidak ada pekerjaan tapi tidak cukup. Betul. Tapi kalau Kalau fakir fakir sama sekali tidak tidak. ada pekerjaan. Tapi betul ya Pak. Jadi kayak patah tulang Iya. punggungnya. Baik, baik, Sehingga baik. Diibaratkan itu Ibaratkan. membawa beban saja tidak kuat. Oh. Masya baik, baik, Masya Allah. Terima kasih ya Pak Wamen. Masya Allah kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjutkan ke Habib Abdullah, Masya Allah. Siap. Habib Afwan izin bertanya, tadi sudah dijelaskan Ahlan wa bahwa sahlan. ternyata yang pertama itu golongan yang berhak mendapatkan zakat itu adalah orang yang fakir. Namun yang sering saya dengar itu, mohon maaf nih, fakir miskin. Nah sebenarnya perbedaannya boleh dijelaskan lebih detail lagi nggak sih? Siap. Fakir itu apa, miskin itu apa, Habib Siap. Afwan? Mohon Silakan. izin Pak Wamen, mohon izin Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam, mohon izin Bang Bikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di program yang mulia ini yang mudah-mudahan membawa keberkahan di bulan Ramadan bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Dan penting sekali ini kita pelajari sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Wakil Menteri kita tentang fakir. Maka sangat erat sekali dan samar-samar antara fakir dan miskin. Padahal beda antara fakir dengan miskin. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang kita baca tadi dan dibacakan oleh guru kita Ustadz Syam. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah atau dalam bahasa wajibnya zakat
diberikan bagi kaum fakir dan juga kaum miskin. Di sini Al-Quran membedakan tentang kaum fakir dan kaum miskin. Sebagaimana juga yang kita dengar bahwa orang fakir tadi termasuk diantaranya adalah tunakarya. Orang yang nggak punya bagaimana dia pekerjaannya, juga tidak memiliki daripada harta. Tapi siapakah miskin? Miskin didefinisikan dalam beberapa kitab fikih disebutkan man yajidu ma yasuddu masaddan min hajatihi wa la yakfihi al-kifayah al-laikah bihalih. Bahwa orang miskin adalah dia masih bekerja, dia masih menghasilkan uang, akan tetapi tidak cukup. Akan tetapi penghasilannya tidak cukup dengan kebutuhannya. Sebagaimana kita ketahui hidup di Jakarta mungkin orang butuh di atas angka 5 juta. Biasanya Betul. 5 juta baru cukup. Tapi ini subhanallah penghasilannya 5 juta ke bawah. Bisa mungkin mendapatkan hanya 2 juta, 3 juta dan lain sebagainya. Dan ini yakhtalif bikhtilafil balad. Tentunya di Jakarta tidak sama dengan daerah misalnya di daerah-daerah yang lainnya. Dan daerah lainnya mungkin tidak sama dengan Jakarta. Tapi tergantung dengan situasi dan kondisi. Dan subhanallah miskin ini orang yang masih dia bisa mencari pekerjaan, mencari uang dengan mihnah, dengan pekerjaannya. Maka Rasulullah SAW juga berdoa untuk dijadikan daripada orang miskin. Dan ini doa luar biasa, kita nggak ada yang nyuntuh ini. Allahumma ja'alni miskinan wa ja'alni fi zumratil masakin. Maka ada perbedaan ya, ada perbedaan di sini bahwa fakir tadi bahkan Rasulullah berdoa minta dijauhkan daripada kefakiran. Allahumma qdi anna dain waghnina minal faqr. Kita baca ini dalam zikir pagi dan petang. Ya Allah, selesaikan daripada hutangku dan jadikanlah aku terbebas daripada kefakiran. Maka miskin sebagaimana juga yang didefinisikan oleh para alim ulama Syafi'iyah, mereka juga mengambil daripada beberapa hadis dan juga mengambil dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Kahfi, wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Nah, ini orang-orang miskin tapi mereka masih ada kerjaan. Nah, subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbedaan antara fakir dan juga miskin. Tapi di sini yang mana mereka ini kedua-duanya perlu kita perhatikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri tadi, perlu kita untuk ikut merasakan. Kenapa kok kita di sini ada golongan fakir, ada golongan miskin. Hikmahnya adalah agar kita menyantuni siapapun. Dan sesuai dengan golongannya. Bagaimana kita menghormati misalnya orang-orang yang fakir. Bagaimana kita juga memberi terhadap orang-orang yang miskin. Sehingga Islam menjaga kesenjangan ekonomi. Dan zakat yang kita jelaskan di hari ini sebagai solusi bagi umat Islam semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi untuk kita itu supaya lebih aware lagi ya sama lingkungan kita. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya kita ke Ustadz Maulana. Iya. Ustadz Afwan izin bertanya nih. Berarti golongan yang pertama yang sudah kita berkewajiban fakir. Nah, yang kedua, nah ini yang mau saya tanyakan. Miskin. Lalu golongan yang berikutnya nih yang paling berhak nih menerima zakat itu siapa kira-kira? Mau dong. Mau tahu? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Aku izin dulu sama Pak Wamen. Izin Pak, saya mau bahas tentang persoalan yang sangat penting. Yang ketiga ini penting. Harus izin dari Pak Wamen dulu. Oh siap. Izin Habib dan Sasang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kita salah sasaran. Kenapa? Pada saat kita pemberian zakat itu kan zakat adalah wajib. Betul. Dan ada zakat yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini tidak ada di bulan lain. Namanya zakat fitrah. Ada juga zakat mal. Dalam hal ini ternyata zakat itu tidak notabene-nya langsung dibagi-bagi aja. Tapi ada orang-orang yang berhak. Yang namanya, mau tahu 8 golongan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen adalah orang fakir. Dan dijelaskan oleh Habib tadi adalah orang miskin.
dalam hal ini yang ketiga ini harus lebih tegas lagi. Makanya saya tadi minta izin. Kenapa saya minta izin? Mikdad? Kenapa tuh Ustaz? Karena yang jelas untuk golongan ketiga ini itu menteri atau pemerintah yang harus mengukuhkan. Ini yang berhak. Oh gitu. Siapa itu? Amil zakat. Ingat ya, amil zakat itu harus disahkan oleh pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima zakat, mengatur. Ini pengaturan sebenarnya. Makanya terima kasih banyak dari Kementerian Agama yang dalam hal ini kemarin saya juga beberapa tahun lalu saya diberitahu oleh yang mengurus zakat di masjid saya, dibilang kami itu dikasih penyuluhan, disumpah. Jadi betul-betul ini sumpah untuk mengatur, mewakil untuk menerimakan zakatnya orang untuk pengaturannya. Dalam hal ini mereka punya bahagian untuk menerima zakat. Jadi para amil zakat ini juga punya hak untuk diberikan zakat. Cuma dalam hal ini ada beberapa bagian yang harus ditekankan. Yang pertama harus atas restu atau persetujuan, bahkan dilantik, bahkan disumpah oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini silakan apakah di camat kah atau di lurah kah perwakilan dari pemerintah untuk mensahkan. Jadi kalau perlu ada suratnya dan sebagainya. Dan mohon maaf harus beragama Islam, harus balik. Mohon maaf tidak bisa orang tidak balik diangkat penerima zakat. Tidak bisa. Jadi betul-betul ada ijab kabulnya, syarat terimanya itu. Kemudian berakal, lalu jujur dan punya ilmunya. Dalam hal inilah kadang-kala kita, waduh siapa yang, karena mereka tahu siapa-siapa yang berhak. Nanti masih ada lagi 5 bahagian lagi yang akan disebutkan di Islam itu indah. Makanya silakan dicatat. Jadi tidak sembarangan zakat-zakat kita itu diserahkan kepada siapa saja. Jangan sampai salah sasaran. Iya, karena zakat itu luar biasanya masuk kategori rukun Islam. Yang ketiga, syahadat, salat, zakat, kemudian puasa, lalu haji. Maka kenapa ada badan amil? Badan amil ini adalah mengatur perputarannya. Siapa yang berhak supaya tadi sudah dijelaskan bagaimana meratakan. Tadi Habib, makasih Habib. Diratakan artinya kesenjangan sosial. Nah, kenapa emas yang dikeluarkan zakatnya? Kenapa bukan berlian? Kenapa kategori emas? Karena emas itu kadang-kala dilihat orang miskin. Oh, supaya enak. Artinya semua merasakan pembagiannya. Supaya ini meratakan nikmat Allah. Meratakan nikmat Allah. Lalu siapa yang bisa meratakan itu? Para amil lah yang mengaturnya. Maka paling bagusnya kalau ada zakat silahkan diserahkan kepada badan amil. Nanti badan amil yang mengaturkan siapa-siapa yang berhak. Kalau tidak ada badan amil setengah mati. Ada orang miskin sini, ada miskin. Nah, maka orang kesini semua. Orang miskin ini tambah banyak. Artinya ini kasihan melihat-lihat. Makanya inilah yang mendata siapa-siapa. Dan kalau perlu sebaiknya kalau kita kasih orang miskin itu dia bisa bertahan selama 3 bulan. 3 bulan. Patokannya. Jadi dia senang selama 3 bulan. Dan kalau zakat fitrah kan diupayakan di malam takbiran. Kenapa? Supaya besok di hari Idul Fitri tidak ada orang tidak punya beras. Semua punya beras. Itulah sebenarnya makna di balik ini supaya tidak ada kesenjangan sosial. Dan ini pun hanya bisa dilakukan oleh badan amil zakat yang dalam hal ini ditunjuk oleh pemerintah. Masya Makasih Allah, banyak. pas banget Jadi ya. kepercayaan kementerian pada kami, makasih banyak dengan adanya Pak Betul. Wamen ke sini. Betul. Makasih banyak Pak. Bapak Wakil Menteri terima kasih banyak nih. Masya Allah ternyata esensinya penting sekali untuk supaya tidak terjadi kesenjangan Ya, sosial jadi begitu. jangan berkata amil zakat. Enggak, Betul. harus persetujuan. Masya Allah, ada syarat-syaratnya ya. Baik jamaah, Masya Allah luar biasa pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjutkan, selanjutnya izin bertanya Ustadz Syam, Afwan. Siap, bismillah. Ustadz Syam, saya Iya. pernah dengar nih, katanya orang golongan selanjutnya yang berhak menerima zakat itu adalah mu'alaf. Mu'alaf. Tapi mohon maaf nih, kalau misalnya mu'alaf ini kaya gitu, uangnya udah banyak. Wah. Nanti kalau misalnya dikasih gimana nah? Ini bagaimana nih, apa hukumnya nih? Atau misalnya mu'alaf yang bagaimana yang berhak menerima zakat? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bentar dulu, apa artinya mu'alaf? Kalau setahu saya ya Iya. sebagai orang awam, Heeh. yang dulunya bukan muslim terus masuk muslim. Oh, Kalau orang yang baru comfort to Islam gitu ya. Iya. Baru masuk Islam. Benar Baik, nggak? Mohon penjelasannya, bismillahirrahmanirrahim. silakan. Tabe guruku Pak Wamen, Pak Habib, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Muallaf, kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia,
Mu'allaf adalah seseorang yang baru masuk agama Islam dari kepercayaan sebelumnya. Atau orang yang tidak memiliki kepercayaan sehingga dia masuk ke agama Islam, itu disebut mu'allaf. Namun ternyata kalau kita melihat ke dalam Al-Quran, mu'allaf itu sangat luas artinya. Contoh misalnya dalam surah Ali Imran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allafa baina qulubikum. Ya, orang-orang yang ditundukkan, diluluhkan hatinya. Jadi yang disebut dengan mu'allaf itu orang-orang yang ditundukkan hatinya. Maka di masa baginda Nabi SAW, asnaf zakat mu'allaf itu bukan orang-orang yang baru masuk Islam saja, tapi orang-orang yang diharapkan keislamannya. Hatinya ingin diluluhkan. Jadi dikasih zakat untuk apa? Supaya luluh hatinya biar masuk Islam. Ih, bagus ya kalau orang masuk Islam ya. Ada bagi-bagi zakat namanya. Gitu. Jadi bukan masuk Islam. Belum masuk Islam saja mereka sudah menerima zakat. Nah, sedangkan lembaga-lembaga agama tertinggi di berbagai negara itu berbeda. Nah, muncullah pendapat yang baru. Imam Syafi'i misalnya. Atau Imam Madhab yang 4 menggolongkan siapa orang-orang yang termasuk mu'allaf di sini. Termasuk diantaranya orang yang dikhawatirkan keimanannya. Jadi kalau nggak dibagi kepada dia, dia bisa keluar daripada Islam. Atau orang yang diharapkan keimanannya. Memang belum beriman, tapi diharapkan keimanannya, maka bisa juga disebut dengan mu'allaf. Yang dianut di negara kita di Indonesia ternyata masih mengikuti pendapat daripada Dr. Yusuf Qaradawi. Yang mengatakan mu'allaf itu ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam, dia mu'allaf. Pertanyaannya tadi Mas Mikdad luar biasa. Baru masuk Islam, tapi ternyata saudaranya Elon Musk, ya, saudaranya orang terkaya di dunia, saudaranya Bill Gates misalnya, tapi baru masuk Islam. Apakah tetap dapat? Kira-kira Mikdad, dapat gak? Waduh, gimana ya Bill Gates, Elon Musk baru beli Twitter kemarin, mahal banget. Tetap dapat. Kenapa? Sebagai bentuk solidaritas. Ya Allah. Bentuk solidaritas. Bayangin kita masuk ke suatu tempat, itu pasti ada welcome drinknya. Betul. Welcome drink, subhanallah. Dia masuk suatu agama, masa enggak ada welcome drinknya? Itu subhanallah. Jadi masuk Islam, diberikan sesuatu yang indah sebagai bentuk solidaritas meskipun dia adalah orang yang kaya. Sampai kapan dianggap mu'allaf? Oh, ini batasannya kembali lagi ke golongan yang ketiga tadi. Amil zakat lah yang mengaturnya. Nih orang udah kuat deh kayaknya keimanannya gitu. Maka yang pertama orang yang baru masuk Islam disebut mu'allaf. Yang kedua, orang yang rentan keimanannya. Orang yang rentan keimanannya juga disebut mu'allaf. Misal ternyata di beberapa daerah karena kemiskinan banyak terjadi pemurtadan, maka mereka juga adalah target zakat. Kemudian orang yang lemah keimanannya, memang di KTP-nya tertulis Islam, tapi masih malas sholat, masih tidak mau puasa. Nah mereka ini harus dikasih pendekatan kultural, ya diberikan zakat kepadanya. Dan yang terakhir, penguasa yang mungkin kaya raya tapi ternyata belum masuk Islam. Itu dapat hadiah zakat sebenarnya. Waduh. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih bisa jadi dia zalim kepada umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Istilah katanya mungkin disentil gitu. Elon Musk nanti saya kirim deh zakat. Iya, Bill Gates. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Ya. Ternyata penjelasannya dan maknanya luas sekali ya mengenai mu'allaf ini. Baik jamaah, ini jamaah yang ada di rumah pasti udah gak sabar nih. Pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Langsung saja kita bacakan pertanyaan dari, ini dia nih pertanyaannya. Dari Putri Ayuningsih 321, Masya Allah. Langsung, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih, di mana sebaiknya kita memberikan zakat? Apakah ke masjid atau ke orang yang membutuhkan langsung? Masya Allah. Ustadz Syam, mungkin boleh dijawab nih pertanyaan dari jamaahnya. Seandainya dia tahu bahwa orang ini adalah termasuk di golongan 8 tadi dan mungkin saja dia adalah orang terdekatnya, mungkin saudaranya atau sepupunya atau saudara jauh gitu ya. Tapi dia tahu bahwa dia adalah fakir, dia tahu bahwa dia adalah miskin, dia tahu bahwa dia adalah seorang mu'allaf, maka silahkan memberikannya. Apalagi dia tahu bahwa dia adalah golongan, nanti dijelaskan oleh guru-guru kita siapa lagi mendapatkannya, maka bagus langsung. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu, lebih bagus juga ke masjid. Maksudnya ke masjid ini kasih tahu, harus ada niatnya. Kalau ke masjid itu harus kasih tahu bahwa ini adalah uang zakat saya. Sekarang masjid-masjid
sudah mulai mendidik masyarakat dengan membagi kotak-kotak yang tersedia. Ada kotak infak, ada kotak zakat, ada kotak pembangunan. Kenapa? Karena ternyata zakat itu tidak boleh masuk pembangunan menjadi bangunan masjid. Ya harus ada penerimanya gitu, ada penerima khususnya, ada asnaf zakatnya. Maka kalaupun dibagikan ke masjid, diantarkan ke masjid, mesti memberitahukannya bahwa ini adalah zakat saya, tolong dibagikan kepada target yang benar. Maka kalaupun tahu siapa yang berhak silahkan langsung, kalaupun mau amannya silahkan kepada amil, yaitu bagian-bagian masjid yang mana sudah ditunjuk oleh pemerintah, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya amanah menyampaikan atau menyalurkan zakat kita. Jadi dua-duanya sebenarnya bagus, silahkan dipilih karena keduanya dibolehkan di dalam agama kita. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Baik jamaah, mudah-mudahan terjawab ya. Oh ya, ngomong-ngomong Ustadz Syam gimana nih? Nanti mudik nggak nih Ustadz Syam? Alhamdulillah saya tidak mudik kayaknya. Ya, sedih banget. Kenapa Ustadz Syam? Karena mau lahir anakku. Oh iya, sebentar lagi. Mikdad. Kalau aku mudik dong, Iya, alhamdulillah seneng akhirnya banget nih. kayaknya mau Iya mudik. dong, seneng Oh. banget. Soalnya kan sebentar lagi aku bakal dapat zakat orang musafir. Zakat orang Musafir. musafir. Iya kan Dari mudik. Jakarta ke Bandung, Jakarta Bandung. darat. Lewat tol lagi. Iya tol. Udah lewat tol Jakarta Bandung. Gimana ceritanya? Kenapa sih ada yang salah ya? Orang mudik emang musafir orang mudik ya? Oh bukan ya? Lah. Kan perjalanan. Ya, Oh enggak ya? Waduh ini kayaknya saya ada yang salah nih. Makanya nanti akan kita bahas Nah, itu setelah yang dia satu tuh. ini ya. Ya, ya. Harus dibahas tuh nanti yang dibahas siapa ya. wamen itu Salah nanti. berarti apa. Baik jamaah. Bahaya nih. Nanti akan kita bahas ya. Siap. Jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah